Hai, selamat datang di Today Maha. Sekarang kita akan membahas atau saya akan bagian sebuah pengalaman tentang pembelian Arduino Uno di Allshop, suatu Allshop yang terpercaya, yang dimana kala itu penjualnya baik, ramah, dan chat kita cepat dibalas. Tapi pada saat barangnya datang, ada female header di bagian power Arduino yang copot, sehingga biasanya ini ada plastik untuk pembungkusnya, tapi saat datang hanya ada besi-besi yang nggak jelas, yang dimana kita nggak bisa pakai. Dan selanjutnya saya mengechat penjualnya dan mengatakan bahwa barang ini bisa diretur dengan tanggungan biaya yang kita tanggung sendiri. Nah, dengan hal itu, maka saya tidak jadi mereturnya karena telah disediakan pin mail headernya yang bisa digunakan untuk mengganti. Nah, pada saat itu, ya saya nggak peduli gimana ini karena saya baru pemula pada saat itu, sehingga saya hanya coba-coba dulu dan akhirnya bisa berhasil. Nah, bagi kalian, ke teman-teman yang punya pengalaman yang sama, bisa mencoba cara yang saya gunakan. Jangan cepat-cepat untuk minta diretur, karena kita kan rugi di biaya sendiri. Jika kita bisa memperbaiki sendiri, kenapa harus diretur, kan? Nah, yang pertama, kita pastikan dulu bahwa board microcontroller ini berfungsi dengan baik, yaitu dengan cara memasukkan kabelnya dari mini B ke type A, bisa ke laptop atau colokan charger kalian. Pertama, masukkan ke sini, dan yang ini akan saya colok ke laptop saya. Lihat, ada lampu yang masih hidup. Ini menandakan bahwa board ini masih normal. Hanya saja di bagian pin female headernya telah copot sehingga tidak bisa digunakan. Nah, dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa board ini masih normal dan bisa dipakai. Nah, caranya yaitu pertama, kalian ambil solder, kedua timah, dan fluk, dan dari yang terakhir yaitu penjabut timah. Kalian bisa mencairkan timah yang ada pada bagian bawahnya dan mencabut semua besi-besi yang tidak terpakai itu, kemudian diganti dengan female headernya. Nah, jika kalian punya female headernya, juga bisa dengan menggunakan female headernya. Tapi pada saat itu, karena hanya ada ini bagian male header, jadi saya gunakan yang ini agar board ini bisa berfungsi lagi. Kalau kata orang Bali sih, agar bisa menggunakannya kembali meskipun ada bagian yang berbeda daripada umumnya. Pada saat itu juga saya coba ganti, saya copotkan yang rusak atau yang cacat itu dengan pin yang telah didapatkan. Nah, dalam pembelian biasanya dapat pin mail headernya, karena seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini ada lubang-lubang baik dari analog input output, power input output, kemudian di digital input output, dan juga di bagian sini terdapat lubang yang bisa kita isi dengan menggunakan yang ini, bagian pin mail headernya. Langsung dimasukkan seperti ini dan tinggal diselar bagian bawahnya, dan kita juga bisa menggunakannya di dua tempat seperti ini. Oke, kalau teman-teman masih kurang percaya dengan pengecekan langsung dengan hanya menghubungkan port power, kita bisa masukin ini ke laptop dengan menginstal program yang sesuai dengan install driver yang sesuai dengan board yang kita pakai. Ini memakai driver CH340G karena board ini
memakai ATmega 328P yang seri SMD. Kalau yang tidak SMD, dia hanya memerlukan driver untuk menjalankan Atmel ATmega-nya. Nah, caranya yang pertama, kalian harus menginstal dulu driver CH340G-nya ke laptop atau Mac dan juga Linux kalian. Kemudian setelah selesai, kita bisa langsung menancapkan board ini ke dalam laptop yang telah kalian install, sehingga bisa melihat driver yang telah dibaca. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana caranya, sehingga teman-teman juga bisa mempraktekannya. Oke, saya sudah menghidupkan laptop, dan sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkan board ini ke dalam laptop yang akan kita gunakan untuk mengujinya. Yang pertama, kita hubungkan dulu kabel Type A-nya ke dalam soket USB yang telah disediakan. Kemudian, yang mini B kita akan masukkan ke dalam board Arduino Uno-nya. Nah, kita lihat ada lampu LED yang berkedip yang menandakan laptop masih membaca driver dari Arduino Uno ini. Sekarang untuk mengecek, kita bisa masuk ke software Arduino Uno atau Arduino IDE, tapi saat ini saya akan menunjukkan caranya di Windows dengan mengetikkan Device Manager. Dan langsung masuk ke Device Manager. Nah, di sini ada banyak sekali driver yang terinstall, di mana Arduino Uno ini masuk ke port communication. Dan terlihat di sini terbaca USB serial CH340G atau CH340 series yang masuk melalui port COM3 atau communication port 3. Nah, berdasarkan terbacaan driver ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa board yang kita beli, meskipun dalam keadaan pin yang tidak dalam keadaan semestinya, masih bisa terpakai dan bisa dijalankan dengan normal hanya dengan mengganti pin yang rusak tersebut, bagian yang ini, dengan menggunakan pin female header yang kalian miliki, atau dengan menggunakan pin male header yang telah include di dalam pembelian microcontroller yang telah kalian beli. Baiklah, sekian dulu sharing dari pengalaman saya. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian yang mempunyai masalah yang sama dan masih belajar dalam menggunakan microcontroller, khususnya Arduino Uno, yang bisa digunakan dalam berbagai keperluan. Baiklah, sekian video dari saya. Saya Sude Maha. Terima kasih.